menjelaskan tentang penyusunan personalia. Penyusunan personalia ini atau yang disebut dengan staffing yaitu salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia di dalam suatu organisasi. Nah, dalam penyusunan personalia ini merekrut tenaga kerja dan pengembangan sehingga sampainya ada usaha agar tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal kepada suatu organisasi tersebut. Nah, penyusunan personalia ini yang bisa diartikan sebagai suatu proses pengelolaan struktur organisasi. Nah, seperti melalui perencanaan sumber daya manusia, terus juga ada penarikan, ada seleksi, dan juga ada pengenalan dan orientasi, dan tentu ada latihan dan pengembangannya, dan kita akan memberikan pemberian balas jasa dan penghargaan. Dan selanjutnya, tentu ada perencanaan dan pengembangan karir selanjutnya. Nah, di dalam penyusunan personalia ini memiliki asas-asas. Nah, asas-asas ini yaitu bertujuan untuk mengisi jabatan yang kosong dalam organisasi. Nah, tetapi kita harus memperhatikan beberapa asas, yaitu pertama, the right man on the right place, yaitu penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat. Dan kedua adalah the right man in the right job. Nah, penempatan orang-orang pada pekerjaan yang tepat. Nah, di dalam penyusunan personalia ini memiliki sifat-sifat, yaitu kegiatan ini sangat penting untuk manajer. Dan kedua, dalam sifat-sifat penyusunan personalia ini membantu penempatan suatu pekerja dalam suatu organisasi dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan tersebut, kemampuan orang tersebut. Nah, dasar-dasar penyusunan personalia ini, dasar-dasarnya adalah supaya sumber daya manusia memberikan pekerjaan yang efektif dan efisien sesuai dengan sistem dan prosedur tersebut. Nah, dan juga proses penyusunan personalia ini adalah suatu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan secara berkelanjutan, dan proses ini dilaksanakan di berbeda lingkungan. Ada dua lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal ini yang meliputi seluruh faktor di luar lingkungan secara langsung dan secara tidak langsung yang mempengaruhinya. Nah, dan lingkungan internal ini yang meliputi faktor dalam unsur-unsur organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam proses penyusunan personalia. Ada 8. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yaitu dirancang untuk memenuhi kebutuhan personalia organisasi. Yang kedua, penarikan, yang berhubungan dengan pengadaan calon-calon yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga, seleksi, di mana berhubungan dengan penilaian dan pemilihan para calon peserta. Yang keempat, pengenalan dan orientasi, yang dirancang untuk membantu para calon yang terpilih dapat menyesuaikan diri. Yang kelima, latihan dan pengembangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok demi efektivitas organisasi. Yang keenam, penilaian pelaksanaan kerja, yang membandingkan pelaksanaan kerja perseorangan dan tujuan-tujuan yang dikembangkan untuk posisi tersebut. Ketujuh, pemberian balas jasa dan penghargaan, yang digunakan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan motivasi untuk pekerja selanjutnya. Yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir, yaitu mencakup promosi, demosi, penugasan kembali, pemecatan, dan pensiunan. Nah,
Apakah perencanaan sumber daya manusia itu? Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu perusahaan atau organisasi yang baik dan bertanggung jawab serta ingin memelihara kesinambungan bisnis dalam jangka panjang. Jadi, kita harus sudah memikirkan kepeduliannya pada saat awal pendirian perusahaan, yaitu dengan cara menetapkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Dalam perkembangannya, budaya, organisasi, dan perubahan global akan mempengaruhi tiga hal tersebut, yaitu visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan suatu pertanyaan ringkas tentang cita-cita organisasi yang berisikan arahan jelas dan apa yang akan diperbuat oleh perusahaan di masa yang akan datang. Misi merupakan penetapan tujuan dan sasaran perusahaan yang mencakup kegiatan jangka panjang tertentu dan jangka pendek yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang ditetapkan. Tujuannya adalah seperti contoh, mencapai keuntungan yang maksimum. Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah bergantung pada kinerja sumber daya manusianya yang secara langsung atau tidak langsung memberi kontribusi kepada perusahaan yang meliputi pemangku kepentingan eksternal atau stakeholder dan internal atau karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalam perusahaan perlu menetapkan strategi yang tepat, yaitu memikirkan bagaimana mengelola karyawan agar mau mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan. Manfaat perencanaan SDM. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada. SDM yang sudah ada akan dapat dimanfaatkan dengan apabila organisasi telah melakukan inventarisasi SDM. Berikut beberapa manfaat perencanaan SDM. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisien pada gunaan SDM. 2. Meningkatkan penghematan biaya. 3. Memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. 4. Mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. 5. Meningkatkan koordinasi antar SDM. 6. Menciptakan suasana kebersamaan. Perencanaan sumber daya manusia. Suatu organisasi tidak bisa menunggu orang-orang yang mereka butuhkan untuk posisi tertentu. Mereka harus merencanakan kebutuhan dan memutuskan di mana menemukan orang-orang yang dicari di masa depan. Perencanaan personalia termasuk dalam hal ini diperlukan untuk menyediakan macam dan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam pencapaian organisasi. Ada 3 bagian pencapaian personalia. 1. Penentuan jabatan yang harus diisi, kemampuan karyawan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut. 2. Pemahaman tenaga kerja, di mana karyawan potensial ada. 3. Pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Penarikan dan seleksi karyawan. Setelah menunjukkan kebutuhan personalia organisasi, langkah selanjutnya adalah penarikan karyawan dari sumber internal dan eksternal perusahaan tersebut. Lalu menyeleksi para calon karyawan yang tersedia dari hasil penarikan. Penarikan personalia. Rekrutmen berhubungan dengan pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi, termasuk dengan jabatan-jabatan yang tersedia. Metode yang digunakan untuk menarik personalia beragam dalam industrinya yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Banyak manajer pasif hanya menunggu pelamar dan ada pula yang menggunakan pendekatan agresif. Metode yang biasa digunakan adalah pengiklanan, penggunaan tenaga honorer, rekomendasi dan dari karyawan yang bekerja, penarikan melalui lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, serikat buruh, dan penggunaan komputer. Seleksi personalia. Seleksi adalah pemilihan orang tertentu dari beberapa kelompok potensial untuk melaksanakan jabatan tertentu. Secara teori, seleksi tampak sederhana. Manajemen memutuskan kemampuan individu untuk
melaksanakan pekerjaan secara efektif. Lalu, manajer melihat prestasi pelamar di masa lampau dan memilih individu yang memenuhi persyaratan suatu jabatan. Tapi, dalam prakteknya, seleksi adalah bagian yang sangat rumit. Prestasi masa lampau merupakan petunjuk terbaik di masa depan yang telah dilakukan di masa lalu. Pengalaman kerja, nilai saat sekolah, kegiatan ekstrakurikuler adalah unsur yang paling tepat tentang apa yang akan dilakukan kemudian. Pemilihan karyawan tepat untuk jabatan yang sesuai sangat membantu kemajuan organisasi. Prosedur seleksi adalah berbagai prosedur untuk menyandingkan pelamar dengan syarat jabatan yang tersedia. Langkah-langkah yang biasa digunakan dalam seleksi adalah: yang pertama, wawancara pendahuluan. Yang kedua, pengumpulan data pribadi. Yang ketiga, pengujian. Yang keempat, wawancara yang lebih mendalam. Yang kelima, pemeriksaan referensi prestasi. Yang keenam, pemeriksaan kesehatan. Dan yang ketujuh, keputusan pribadi.